Halo Bestiono, Bestiani, kali ini gue pengen nge-review Isuzu Panther ya. Untuk tidak membuang waktu, mari aku mulai saja. Dimulai dari eksterior dulu ya. Nah, untuk grill mesinnya ini dia sewarna dengan body dan juga pencampuran yang berwarna hitam ya. Tapi ini hitam doff. Lalu di sini headlightnya dia menggunakan kristal multi reflektor. Ada lampu senjanya tapi dia menggunakan bohlam. Lampu sein dia juga menggunakan bohlam. Dan lampu fog lightnya ini dia tidak ada ya. Dan bumpernya sendiri dia menggunakan berwarna hitam doff ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Nah, ini dia mesinnya ya. Mesinnya ini 2500 cc. Tenaga yang dihasilkan adalah 80 horsepower serta torsi yang dihasilkan adalah 195 Nm. Untuk kode mesinnya dia adalah 4JA1L ya. Dan penggeraknya sih ini roda belakang lah ya. Untuk ruangan mesin dia tidak sewarna dengan body ya. Nah, ini dia penampakannya. Lalu untuk kap mesin dia tidak sewarna dengan body juga. Dan juga kap mesinnya sudah dilengkapi dengan covernya juga ya, atau peredamnya ya. Nah, ini dia penampakannya. Nah, ini dia tampilan samping dari Isuzu Panther ya. Untuk velgnya dia ini menggunakan single tone ya. Rem depan dia menggunakan cakram di sini. Dan ban yang dia gunakan adalah bermerek Blackstone ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Ecopia EP 150 yang berukuran rim 15 ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Untuk cover spion sendiri, Panther ini dia berwarna hitam doff ya. Lalu untuk handle door dia juga berwarna hitam, di bawahnya juga ada slot kunci. Tapi untuk model handle door-nya dia model tarik, dan window line-nya ini dia berbahan karet yang berwarna hitam. Lalu di sini dia ada sun visor ya. Nah, ini dia penampakannya. Untuk rem belakangnya dia masih menggunakan tromol ya. Nah, ini dia penampakannya dan dia menggunakan per down ya di belakangnya. Nah, ini dia penampakannya. Lalu di sebelah kanan ada tangki bensinnya ya. Nah, ini dia penampakannya. Nah, ini dia penampakan belakang dari Isuzu Panther ya. Kaca defogger dia nggak ada ya. Nah, ini dia penampakannya. Lalu juga high mount stop lampnya dia juga nggak ada. Ada bertuliskan Isuzu ya, tapi dia di dalam kaca. Ada emblem Panther ya, tapi dia model timbul terpisah. Untuk tulisan turbo ini dia model stiker. Untuk lampu sein, lampu mundur, dan juga lampu stop light ataupun malam dia menggunakan bohlam. Dan ini dia ada dua mata kucingnya juga ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Untuk handle door dia di belakang ada ya. Jadi untuk membukanya sih dia menyamping ya. Lalu di bawahnya dia ada ban serep ya. Nah, ini dia penampakannya dan ada knalpot ya. Nah, bagaimana sih dengan bagasinya? Kita cek. Ya, kalau bagasinya sih ini oke lah ya. Walaupun di barisan ketiga ini dia kursinya nggak bisa split secara pelipatannya ya. Nah, ini dia penampakannya. Headrest dia ada ya di semua sisi ya. Nah, ini dia penampakannya ya. Untuk seat belt hanya di barisan pertama saja, tapi kalau atur ketinggiannya dia tidak bisa. Hand grip dia ada di barisan penumpang depan dan di barisan kedua ya, tapi dia model fix ya. Oke. Nah, untuk door trimnya ini dia berbahan hard plastik dan juga ada vinyl yang berwarna hitam ya. Untuk handle doornya dia berwarna hitam doff, dan ini central locknya dia ada di sini juga berwarna hitam doff dan dikelilingi oleh kisi yang berwarna hitam doff. Ini untuk window locknya. Lalu di bagian driver dia sudah ada auto up and down-nya juga ya untuk menaikkan ataupun menurunkan jendelanya. Dan di sini dia terdapat speaker ya. Nah, ini dia. Lalu di bawahnya dia ini bahan
vinil ya, yang berwarna beige. Lalu di sini dia ada pengaturan kaca spion ya. Nah, ini dia penampakannya. Ini dummy tombol, ini cuk ya. Nah, ini dia penampakannya. Oke, kalau gitu saya akan menyalakan mesinnya ya. Nah, ini dia kuncinya ya. Nah, ini dia kita dengarkan suara mesinnya ya. Nah, ini dia ciri khas mobil diesel. Dia sudah power steering juga, dan ini dia bunyi klaksonnya. Nah, ini ada lampu tuas headlight, lalu juga di sini dia ada tuas wiper depan aja ya. Dia model putar kayak cincin gitu. Untuk head unit dia masih single din ya, yang bermerek GVC. Lalu di sini dia ada pengaturan AC ya. Nah, ini dia ada fan speed, lalu suhu ya di sini ya. Nah, ini dia. Lalu untuk di sini dia ada laci atau tempat naruh koin. Dan di sini dia ada power outletnya juga. Dan ada storage area ya. Storage area ya di sini. Untuk transmisi, Panther ini dia 5-speed manual transmission. Lalu juga dia ada handbrake mechanical ya. Dan di sini, nah untuk pengaturan setirnya dia fix ya, nggak bisa di adjust. Lalu di depannya dia ada storage area ya di sini. Nah, ini dia penampakannya. Dan di sini dia ada laci ya, atau tempat penyimpanan. Dan ini dia ada kaca spion tengah. Dan ada sun visor, tapi dia belakangnya polos ya. Nah, ini dia. Lalu juga di sini dia juga sama. Tapi kalau di penumpang depan dia ada cerminnya ya. Nah, ini dia ada odometer ya di sini. Trip A, trip B, kembali lagi ke odometer. Nah, di sini dia ada untuk membuka kap mesin ya. Nah, untuk membuka kap bensin dia diletakkan di bawah kursi pengemudi. Dia ada pengaturan jok sliding dan ada pengaturan reclining saja ya. Nah, ini dia penampakannya. Nah, ini dia penampakan door trim di barisan kedua ya. Dia polos ya. Hanya ada pengaturan jendela secara individual saja. Lalu juga ada asbak ya. Nah, ini dia penampakannya. Dan ada armrestnya ya, atau handle door juga. Lalu di sini dia untuk pelipatan kursi ya, buat akses ke barisan ketiga ya. Untuk joknya sendiri dia berbahan kulit yang berwarna beige ya. Nah, ini dia penampakannya. Oke, sekarang saya ada di barisan kedua Isuzu Panther ya. Ini legroomnya masih ada space. Dan tinggi badan saya 172 cm. Bagaimana sih dengan headroomnya? Ya, kalau headroom sih masih luas lah ya. Nah, di sini dia ada lampu kabin disertakan dengan door warningnya juga. Dan ini dia penampakan dashboard dari Isuzu Panther ya. Nah, ini dia. Ya, untuk pengaturan AC-nya sih ini hanya ada fan speed dan suhunya saja ya. Lalu di sini dia ada tempat naruh dokumen ya di belakang. Ya, sekarang saya ada di barisan ketiga Isuzu Panther ya. Ini sih di barisan ketiganya sih masih ada legroom ya. Dan itu pun mau mentok lagi ya. Dengan tinggi badan saya 172 cm. Dan bagaimana dengan headroomnya? Ya, kalau headroom sih ini masih ada space ya. Nah, di kanan dan di kiri ini dia polos lah ya. Untuk kompartemennya ya. Dia tidak ada apa-apa. Nah, untuk tuas pengaturan kursinya dia ya diletakkan di samping kiri ya. Nah, ini dia penampakannya. Nah, ini dia penampakan door trim di bagian penumpang depan ya. Dia hanya ada pengaturan jendelanya saja ya di sini ya. Dan ada
handle doornya juga. Lalu untuk pengaturan kursinya dia ada reclining dan juga ada sliding saja ya di sini ya. Nah, untuk penampakan dashboard kalau misalnya dilihat dari samping modelnya kayak gini ya. Nah, ini dia penampakannya. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!